Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, ini pertemuan pertama kita untuk membahas kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Hujjatul Islam, julukannya beliau Hujjahnya Islam Al-Ghazali, ya terkenal seperti Al-Imam Al-Ghazali. Sebelum kita memasuki kitab ini, buku ini ya, dan membacakannya, baiknya kita menjelaskan tentang biografi terlebih dahulu daripada penulis kitab atau buku ini, yaitu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nama beliau gampang diingat ya, Muhammad bin Muhammad 3 kali, terus yang keempatnya bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, ya. Jadi beliau ini namanya Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad, ayah dari kakeknya juga namanya Ahmad. Al-Ghazali At-Tusi, Tus ini daerah Tus yang sekarang saat ini ada di Iran. Beliau memiliki kunyah. Kunyah tuh jadi dalam penamaan bahasa Arab itu ada 3. Pertama kunyah, kedua laqab, pertama nama, maaf, kedua adalah kunyah, ketiga adalah laqab. Nama itu ya udah kayak namanya Faris, nama teman kita nih Adam, nama teman kita juga Arfan gitu kan. Nah, itu nama. Ya, itu yang diberikan oleh orang tua. Nah, adapun kunyah tuh kayak ini tujuannya pemakaian kunyah ini sebagai bentuk panggilan penghormatan. Jadi orang Arab itu kalau mau menghormati seseorang tidak akan memanggil namanya secara langsung. Ya, ini adat lama Arab, tapi dia menggunakan kunyah. Kunyah ini didahulu yang sebuah panggilan yang dimulai dengan abu, ayah, atau ibnu atau anak. Nah, jadi antara dua itu ya, abu atau ibnu. Jadi Abu Muhammad, artinya dia ayah dari si Muhammad, atau Ibnu Ahmad, anaknya si Ahmad, dia benar Ahmad, ya Aba Muhammad. Nah, adapun laqab ini julukan. Nah, julukan ini bisa maknanya jelek, bisa maknanya bagus, ya. Kayak misalnya ada namanya laqabnya Ta'abbato Syarron, Ta'abbato Syarron. Ta'abbata itu artinya mengempitkan sesuatu di ketiaknya. Syarron itu keburukan. Itu kan jadi artinya buruk kan? Nah, itu dia. Nah, itu laqab. Laqab itu nanti bisa macam-macam. Nah, intinya bisa baik ataupun buruk. Nah, Oke, kita kembali lagi. Intinya Imam Ghazali ini, nama beliau Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad juga, ayah dari kakeknya namanya Ahmad Al-Ghazali. Kunyah beliau, nah ini kunyahnya, Abu Hamid. Abu Hamid, ya. Nah, beliau dilahirkan di daerah Tus tadi yang sudah disebutkan tahun 450, ya. Jadi umur beliau nih nggak panjang-panjang banget, tapi produktif dan memberikan pengaruh ya sangat besar kepada dinamika keilmuan kaum muslimin. Jadi intinya nih umur seseorang tuh nggak dilihat panjangnya, tapi gimana kontribusinya dan karya yang dia berikan di dalam kehidupannya. Nah, Tus ini saat ini berada di Iran saat ini ya. Ya, jadi jangan dianggap Iran tuh seperti apa yang kita punya bayangan. Mainstream nggak seperti itu. Iran di masa itu nggak seperti yang kita bayangkan seperti saat ini. Ada perbedaan yang mencolok dan cukup jauh. Ya. Nah, beliau ini dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang memang benar-benar menjaga, ya, menjalankan ya ajaran agama. Dan ayahnya termasuk orang soleh. Dan beliau berprofesi sebagai pemintal kain wol, ya, yang dinamakan ghazal. Nah, maka dari itu sebagian ulama mengatakan Ghazali itu bukan ghazal. Ghazal itu artinya kijang, tapi ghazal pakai tasydid zainya. Artinya itu pemintal kain wol. Nah, maka itu
profesi ayahnya. Jadi ayahnya itu benar-benar orang yang warok, menjaga dirinya, hanya memberikan makan keluarganya dari apa yang dia dapatkan dari hasil jerih payah tangannya. Nah, ayahnya ini suka menghadiri majelis ilmu sehingga beliau apa namanya terinspirasi ya dari para ulama-ulama yang beliau hadiri, ya, terutama dari kalangan para fuqaha ahli fikih dan para al-wa'adh yang memberikan nasihat. Nah, jadi karena terinspirasi dan kagum dengan para ulama, dari para fuqaha dan dari para pemberi nasihat itu, beliau ketika menghadiri kedua majelis tersebut senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah majelisnya tersebut untuk dianugerahkan anak yang memang ahli agama, dan secara khusus di sini sebagai ahli fikih, dan yang kedua orang yang bisa memberikan nasihat dan pengarahan kepada kaum muslimin kepada jalan yang baik. Artinya yang tadinya kurang benar, agak betul jalannya, suka maksiat atau kurang semangat ibadahnya, jadi bisa lebih meningkatkan ibadahnya. Yang tadinya kurang soleh menjadi soleh. Itu makna wa'af, artinya yang pemberi nasihat. Ala kulihal, Imam Ghazali ini ayahnya nggak lama meninggal, dan beliau punya adik namanya Ahmad. Ya, lalu beliau menitipkan Ghazali ini kepada salah seorang yang soleh, orang yang baik agamanya, amanah, untuk merawat beliau sepeninggal ayahnya. Jadi tanggung jawab merawat dan mendidik Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad dan adiknya Ahmad ini diserahkan kepada orang soleh yang dipercayakan oleh ayahnya tersebut. Nah, ayahnya itu memberikan wasiat, nih, saya meninggalkan harta ini, ya dengan jumlah yang mungkin cukup banyak, sambil mengatakan apa? Kamu pakai semua untuk pembiayaan belajar anak saya, ya. Kalaupun kamu harus menghabiskannya, silahkan habiskan saja, yang jelas itu dipakai untuk apa? Pembiayaan pendidikan. Jadi dari sini nih kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwasannya belajar itu juga butuh yang namanya apa? Biaya. Ya. Ala kulli hal, Imam Ghazali dengan adiknya memulai masa belajarnya, ya, sebagaimana kebanyakan anak di zaman itu. Akan tetapi berjalannya waktu, ternyata hartanya habis tuh. Karena ayahnya bukan orang yang kaya raya banget, ya. Akhirnya orang soleh tersebut yang dititipkan ayah Imam Ghazali untuk merawat dua anaknya sepeninggal ayahnya, itu mengatakan, saya ini orang miskin dan saya tidak memiliki harta yang banyak sehingga saya bisa memberikan atau membiayai pendidikanmu. Ya. Artinya udah, ane bisa membiayai itu karena ya itu harta peninggal dari ayahmu gitu loh. Ya. Nah, terus orang ini mengatakan apa? Kamu masuk madrasah aja deh. Aneh ya. Kenapa kok udah nggak punya duit malah disuruh masuk madrasah? Karena di era itu orang belajar agama, belajar apapun lah, intinya masuk madrasah itu berarti sama saja menjaminkan kehidupannya, atau menjadikan madrasah itu menjamin kehidupannya dari sisi makannya, tempat tinggalnya, bahkan sampai pakaiannya diberikan oleh madrasah. Nah, tapi bukan berarti itu seleyeh-leyeh ya. Kalau orang sekarang nih malah, wah udah nih susah nyari duit, pusing masuk madrasah aja deh. Kagak, ada kriterianya, ada prasyaratnya yang harus dipenuhin, jadi nggak sembarangan. Tapi semua kebutuhan hidupnya itu ditanggung oleh madrasah tersebut. Akhirnya Imam Ghazali masuklah ke madrasah dan menuntut ilmu. Ya, intinya singkat ceritanya, Imam Al-Ghazali ini menuntut ilmu sampai belajar kepada Imam Al-Haramain, namanya Abul Ma'ali Yusuf bin Abdul Malik Al-Juwaini. Ya, seorang imam terkemuka yang ahli fikih, ahli usul, ahli ilmu tauhid, ilmu akidah, dan banyak ilmu lainnya. Ya, belajar kepada Al-Ghazali, dan Imam Ghazali ini termasuk 3 murid yang paling berprestasi dan menonjol daripada semua murid Imam Al-Haramain. Dan bahkan Imam Haramain itu memuji Ghazali, ya, sebagai orang yang keilmuannya bagaikan ombak yang menghunjam, kayak gitu. Saking
kokohnya hujjah-hujjah yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Lalu setelah itu intinya singkat saja ya, Ana nggak mau panjang-panjang banyak sih kalau mau ceritain tentang apa namanya apa biografi daripada Imam Al-Ghazali. Singkat cerita, beliau menuntut ilmu sampai akhirnya beliau bertemu dengan Nizamul Mulk, ya semacam kayak perdana menteri lah, yang dimana beliau ini adalah pendiri dari madrasah sebuah universitas lah kalau zaman kita saat ini, yang sangat amat terkemuka dan memberikan pengaruhnya ke peradaban manusia, ya bukan aja kaum muslimin ya pendiri daripada madrasah Nizamiyah, madrasah Nizamiyah, madrasah Nizamiyah lah kita bilangnya begitu. Dan bahkan Nizamul Mulk ini ketika menemui Ghazali dan mendapatkan kepakaran keilmuan beliau yang begitu amat luas dan begitu amat mendalam, mempercayakan Imam Ghazali ini untuk menjadi, kalau zaman sekarang nih, kayak rektornya. Rektor di mana? Madrasah Nizamiyah di Baghdad, di pusatnya langsung. Jadi nggak sembarangan nih. Jadi ibaratnya langsung, kan Nizamiyah ini banyak cabangnya. Tapi karena kepakaran dan kedalaman serta keluasan ilmu ininya Ghazali ini sampai dipercayakan untuk memegang atau memangku jabatan sebagai pemimpin Madrasah Nizamiyah yang di Baghdad. Jadi bisa tahu kan gimana, orang kan nggak mungkin kan jadi rektor sebuah universitas semacam kayak Harvard, Oxford atau yang lain seperti itu kalau orang ngecek-ngecek kan nggak mungkin kan. Nah itu Imam Ghazali langsung. Ya ala kulihal, berjalan waktu beliau melakukan kegiatan mengajarnya. Nah, di sini ada fase yang lain daripada Imam Ghazali, di mana Imam Ghazali itu di satu sisi beliau merasakan kekeringan, kehampaan dari sisi rohaninya, maka beliau itu melakukan refleksi ke dalam dirinya, mencari apa nih yang menjadikan adanya kegelisahan dan yang mengganjal di dalam hatinya. Akhirnya beliau melakukan refleksi dan mendapatkan bahwasannya beliau harus mulai menata hatinya dan mendapatkan, menurut ininya beliau nih, bahwasannya ada ketidakikhlasan di dalam hatinya beliau. Ya, ada ketidakikhlasan di dalam hatinya beliau. Sampai perasaan itu ya mengganggu beliau sampai taraf menjadikan beliau itu sampai tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Karena saking beratnya beban yang beliau pikirkan ya di dalam pikirannya beliau itu, sampai nggak bisa ngomong, sampai dokter berusaha untuk mengobatinya supaya bisa ngomong. Akhirnya karena beliau merasa kasihan kepada murid-muridnya dan para pembelajarnya ya, beliau sampai akhirnya berusaha dan beberapa bisa ngomong sedikit, tapi itu bukan nggak bisa karena ada penyakit, tapi karena ada, kalau bahasa kita tuh kasarnya tuh kayak stres lah, stres yang stres di sini bukan stres artian negatif loh ya, stres di sini dalam artian tuh ada pertentangan di dalam batinnya beliau gitu loh ya, yang menjadikan beliau itu merasa takut gitu untuk berbicara ya. Jadi jangan dianggap stres kayak kurang ada masalah di kejiwaan ya, enggak, bukan di situ maksudnya. Ya akhirnya beliau mengambil sebuah keputusan untuk keluar, meninggalkan jabatan tersebut ya. Akhirnya beliau melobi ya kepada ya para ininya lah, siapa kayak pemimpin yayasan lah kalau zaman kita sekarang ya, agar bisa keluar dan diizinkan. Akhirnya diizin dan mendapatkan izin, dan beliau mengamanahkan kepemimpinan Madrasah Nizamiyah itu kepada adiknya Ahmad tadi itu. Akhirnya beliau keluar ke Makkah Al-Mukarramah pertama ke situ. Setelah ke Makkah, beliau masuk ke Baitul Maqdis. Setelah itu beliau berada di Damaskus dan beliau mengambil satu tempat ya untuk beliau beriktikaf di Masjid Umawi, Masjid Bani Umayyah. Masjid apa ya? Masjid Bani Umayyah. Ya. Uh,
perpindahan ini terjadi di tahun 488. Terjadi di mana? Di tahun 488 Hijriah, ya. Nah, dan beliau itu akhirnya ketika tadi setelah ke Makkah, terus Baitul Maqdis, lalu masuk ke Damaskus, Suria, beliau tinggal di menara bagian barat daripada Masjid Bani Umayyah. Ya, di menara bagian barat dan memilih hidup dengan penuh kesederhanaan. Bayangin, ente yang awalnya tadinya seorang rektor, tentu apalagi rektornya pemimpin madrasah terkemuka, paling bergengsi, ya, di kota yang menjadi peradaban dunia kala itu, pusat peradaban manusia saat itu, ya, terus dia tinggalin semuanya dan lebih memilih tinggal, ya, dengan penuh kesederhanaan di menara bagian barat Masjid Bani Umayyah. Nah, disitulah beliau melakukan refleksi dan pendalaman dan melahirkan karya yang begitu amat monumental. Di antara karya yang beliau lahirkan selama beliau berada di Masjid Bani Umayyah, yang dimana beliau selama di Masjid Bani Umayyah itu selama 10 tahun. Selama berapa? 10 tahun. Ya. Di antara karya yang beliau lahirkan di situ adalah Ihya'u Ulumiddin. Ihya Ulumiddin. Jadi Ihya Ulumiddin itu menghidupkan ilmu agama. Nah, ini al-ism kal musamma. Namanya seperti makna daripada namanya. Kadang kan orang memberikan nama, tapi karakter orang tersebut tidak seperti makna daripada nama yang dia sandang, kan? Paham ya? Nah, jadi itu al-ism kal musamma, ada istilahnya apa? Ungkapan orang Arab itu seperti itu. Jadi namanya seperti apa? Seperti makna yang disandang daripada judul buku yang beliau berikan. Kenapa bisa kita mengatakan seperti itu? Jadi begini, di era Al-Ghazali itu, sebelum ke situ dulu agak lagi sedikit mundur, Islam itu dibangun di atas 3 pilar. Pertama adalah iman, kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Nah, iman ini dirumuskan, dibakukan, ya, disusun, ya, di dalam yang sehingga menghasilkan sebuah ilmu yang namanya ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu bla 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 yang seterusnya, yang namanya cukup banyak, ya. Lalu ilmu Islam ini dibakukan, dituliskan, disusun menjadi sebuah ilmu tersendiri yang namanya ilmu fikih. Oke. Lalu yang ketiga kan ada pilar ketiga kan? Apa? Ihsan. Nah, ihsan ini dibakukan menjadi apa? Yang dikenal di kemudian hari dengan beberapa istilah, di antaranya adalah ilmu tasawuf. Di antaranya. Ya, ada ilmu tazkiyah dan seterusnya. Ada, ini dinamakan ilmu tasawuf. Oke. Nah, yang dimana ilmu tasawuf inilah yang menata hati manusia, yang menjadikan manusia itu memiliki keterkaitan dengan Robnya secara kuat. Orang manusia nih kalau hanya sekedar melihat dari sisi material yang ada di sekelilingnya aja tuh akan terombang-ambing, dan dia tidak akan mendapatkan dan dia tidak akan bisa hidup dengan baik, ya, karena dia selalu mengandalkan material yang ada di sekelilingnya, dan dia tidak punya keterikatan dengan zat yang maha tinggi, yang maha perkasa, dan maha kuat. Orang kalau punya keterikatan dengan itu, menjadikan orang menjadi lebih kuat pertama, dan lebih teratur hidupnya, dan lebih terarah. Benar nggak? Nah, ini menjadikan orang terarah. Disinilah kelebihan Islam, karena mengatur dari berbagai macam aspek, ya, yang dibutuhkan oleh manusia, baik spiritual maupun juga jasmani juga diperhatikan. Akan tetapi, nah ini kan baru nih, kita bicara secara secara teorinya terlebih dahulu, ya. Penulisan dalam 3 cabang pilar Islam tersebut, atau 3 pilar Islam tersebut, seringkali di eranya Ghazali itu ditulis secara terpisah.
Artinya ilmu tauhid sendiri ya udah. Jadi kita orang nih di era sebelum Ghazali datang tuh kalau mau baca tauhid ya udah tauhid aja, fikih fikih aja, ya tasawuf tasawuf aja gitu. Jadi iya, nah sehingga muncul menurut sudut pandang Ghazali para ulama, ya para fuqaha, ya para alim ulama yang hanya memikirkan sudut pandang dari sisi syariat zahirnya saja, tapi tidak melihat dari sisi spiritualnya saja, sehingga menimbulkan kekeringan dan kekosongan di situ. Bahkan sampai taraf menjadikan ilmu tersebut bukan sebagai sarana untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hanya sekedar untuk apa? Mendapatkan pangkat, jabatan, gaji. Karena zaman dulu lain, nggak kayak zaman sekarang, Ustadz. Lain ya, duitnya banyak dulu. Ulama-ulama begitu, ahli fikih itu sangat dihormati kala itu. Nah, jadi mereka untuk mendapatkan, ya kayak zaman sekarang lah kurang lebih ada kemiripan. Orang semakin mau mendapatkan status sosial, jabatan, apa namanya, ya strata sosial dan juga gaji yang atau penghasilan yang semakin meningkat, itu biasanya kan ada apa namanya, berbanding lurus dengan tingkat keilmuan yang dia miliki kan. Ya, semakin dia memiliki ilmu yang semakin dibutuhkan, akan semakin mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika itu memang ilmu yang sangat dihormatin, ilmu fikih, ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi sehingga menjadikan maksud daripada ilmu tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sehingga kadang menjadi hilang. Tujuannya kan apa? Kita belajar ilmu ini kan tujuannya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, maka dari itu Al-Imam Al-Ghazali menuliskan satu kitab yang memasukkan ke semua tiga pilar tersebut tanpa harus mendikotomikan antara ketiga pilar tersebut. Makanya kan disebut menghidupkan kan, yang awalnya sempat mati dikarenakan mati dalam artian di sini kehilangan tujuan asal daripada ilmu tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mati itu seperti itu, bukan berarti tidak dibahas dan diteliti, ya, bukan begitu maksudnya. Maksudnya mati di sini adalah ketika ilmu tersebut kehilangan maksud tujuan asalnya, arahnya. Diingatkanlah oleh Ghazali dengan selalu menggabungkan antara dari masalah akidah dengan tujuan dari sisi tasawufnya, dari sisi ibadah juga dari sisi tasawufnya, selalu memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam setiap tulisan dan pembahasannya. Yang dimana kerennya lagi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu secara garis besar dia dibagi menjadi 4 bab, menjadi 4 bagian. Bagian pertama ibadah. Sebelum ke situ dulu ya, dia bicara akidah dulu, akidah secara garis besar dulu, akidah yang memang harus wajib untuk kaum muslimin meyakininya. Jadi bukan akidah yang sampai taraf detail, ya. Lalu yang kedua adalah bab ibadat, yaitu sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Tetapi dengan ya mengungkapkan nilai-nilai penghambaan, ibadah, spiritualitas dalam setiap pembahasan tersebut, bukan hanya sisi sah dan tidak sahnya. Enggak, kalau fuqaha kan dari sisi melihatnya sah dan tidak sahnya, sempurna dan mana yang kurang sempurna, cuma melihatnya situ. Tapi bagaimana mengaitkan setiap ibadah yang dilakukan itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Nah, nilai itu dimasukkan, diselipkan dan senantiasa dimasukkan oleh Imam Ghazali dalam setiap pembahasannya di bab ibadah pertama. Lalu bab yang kedua adalah babul muamalat. Muamalat. Jadi bagaimana interaksi kita baik dari sisi transaksi tukar menukar ataupun pernikahan dibahas itu Imam Ghazali. Nah lalu setelah itu, nah ini yang kerennya di sini, babu al-munjiyat, bab yang menyelamatkan. Jadi ini kalau mau selamat apa saja yang harus diperhatikan. Ya ini bagian yang ketiga ya. Ya. Bab yang keempat babul muhlikat, adalah hal-hal yang membinasakan. Jadi tujuannya apa? Sebagaimana ungkapan orang Arab, araftu syarra la li syarri walakin litawaqih. Saya mengetahui keburukan bukan saya untuk mengerjakan atau melakukannya, tapi untuk saya menghindarinya. Jadi Ghazali itu memaparkan apa saja yang bisa membinasakan seorang muslim, dituangkan dalam
bagian yang terakhir itu supaya apa? Kita menjauhinya. Nah, makanya pantas nggak disebut sebagai Ihya Ulumuddin, yang menghidupkan ilmu agama. Nah, jadi karena disinilah apa artinya sebuah terobosan yang dilakukan Ghazali kala itu yang nggak dikerjakan oleh ulama. Itu apa? Menggabungkan tiga pilar Islam itu menjadikan satu kitab. Artinya menjadikan nilai-nilai spiritual di dalam setiap pembahasan ilmu agama itu selalu senantiasa dimasukkan dalam karya-karya beliau. Nah, itu yang menjadikan buku-bukunya Ghazali ini memiliki nilai, ya, dan menjadi sesuatu yang apa namanya, memberikan pencerahan yang begitu amat besar untuk kaum muslimin. Jelas ya? Nah, di antara kitabnya ini ya ini Bidayatul Hidayah. Nah, ini kitab ini bisa dikatakan kitab sangat amat permulaan. Lihat dari judulnya saja, bidayah. Bidayah itu adalah permulaan. Hidayah, hidayah untuk mendapatkan hidayah. Jadi kita untuk meniti jalan agama Allah Subhanahu wa taala, permulaannya bagaimana dalam menitinya tuh? Ya bukan berarti untuk ini semua, baik orang yang baru masuk Islam maupun yang sudah Islam tuh ini bagus. Dalam artian gimana untuk umat yang orang baru masuk Islam benar-benar dari nol bagaimana? Dan bagi orang yang sudah beragama Islam, dia mau menyempurnakan agama, titik awalnya seperti apa? Jelas ya? Nah, itu dia. Makanya itu dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, Ghazali itu kalau dilihat daripada apa namanya isi daripada buku ini, pertama berisikan tentang masalah-masalah ketaatan, bagaimana cara kita bersuci, sholat dan seterusnya, ya, dan berpuasa. Ya, beliau hanya puasa saja, hanya puasa saja. Artinya apa? Arti kitab ini sebetulnya ditujukan buat anak-anak kecil. Karena kenapa? Kan anak kecil nggak, insya Allah nggak bakal apa? Garis pada umumnya ya, nggak bakal zakat, nggak punya duit. Tapi kalau puasa, ya udah. Ya. Tapi menariknya di sini apa? Dari semua pembahasan ini, ya, pembahasan ini sisi spiritualitasnya dalam hal penataan hati, ya, konektivitas hati kita ini dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu diselipkan di situ oleh Imam Ghazali. Ya. Jadi jangan sampai kita belajar agama nih tujuannya untuk hal yang lain, jangan. Ya, dan yang kedua, bagian kedua adalah apa? Dalam hal menjauhi segala maksiat. Ya, jadi jangan tahu kebaikan aja, tapi juga harus tahu keburukan. Maka dari itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum fil jahiliyah idza faquhu. Sebaik-baik dari kalian adalah sebaik-baik kalian yang ada di era jahiliyah, tapi kalau dibarengi dengan kedalaman ilmu kalian. Artinya apa? Kenapa yang terbaik justru yang terbaik di era jahiliyah? Karena dia benar-benar mengetahui tentang sebuah keburukan. Artinya seseorang yang benar-benar memahami akan sebuah keburukan dan dia terus menjauhinya dan senantiasa membentengi dengan ilmu dirinya dan membentengi dengan ketakwaan, ketaatan, ya, itu menjadikan dia orang yang bernilai. Berbeda dengan hanya seorang baik, tapi dia nggak ngerti akan keburukan, pintu celah keburukan. Kenapa ya? Itu berpotensi untuk dia terjerumus tanpa dia sadari. Karena dia berpengalaman dengan hal buruk, menjadikan dia udah hafal jalan-jalannya. Jangan berusaha perdaya saya gitu ya. Jelas ya. Nah, yang ketiga adalah dalam masalah adab interaksi baik kepada makhluk ataupun baik pencipta maupun makhluk. Jadi di sini berbicara tentang masalah akidah. Akidah yang sifatnya benar-benar mendasar dan disepakati oleh kaum muslimin semuanya. Nah, jadi sebetulnya kitab ini adalah kitab yang cukup ya untuk menjadi sebuah permulaan. Tapi seorang muslim yang baik itu tidak hanya mencukupkan dengan kitab ini. Karena hidupnya dia itu kan semakin berkembang kan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi akan semakin banyak lagi dan dia membutuhkan jawaban atas setiap permasalahan-permasalahan yang baru yang dia hadapi dari setiap fase kehidupan yang dia lalui. Nah, itu dia, ini menjadikan kitabnya Imam Al-Ghazali Al-Bidayatul Hidayah yang memiliki nilai tersendiri
yang selayaknya untuk dibaca di dalam setiap majelis ilmu, ya. Dibaca di dalam setiap majelis ilmu. Nah, ini kitab ya, sedikit bicara tentang Imam Ghazali dan juga tentang siapa? Tentang kitab Bidayatul Hidayah.